Allahu Akbar. La Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladhi ahrajal mar'a fajalahu ghutha'an nahwa. Sanuhrifuha fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah haqqa tuqati wa qad fahjal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, pagi hari ini segenap kaum muslimin di seluruh tanah air dan seluruh dunia menunaikan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1442 Hijriah. Segenap kaum muslimin mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid, dan tasbih sebagai wujud penghambaan diri kepada Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Semuanya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul akhir zaman yang menjadi uswah hasanah, penyebar risalah rahmatan lil alamin. Setiap muslim bersimpuh diri di hadapan Allah serta menunaikan sunnah Nabi, sholat Idul Adha untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Idul Adha adalah hari raya penyembelihan kurban. Kata kurban artinya dekat atau mendekatkan, yakni dekat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan beribadah sholat sunnah 2 rakaat dan menyembelih hewan kurban bagaimana dicontohkan Nabi Muhammad mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatku. Ismail kemudian menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu.
insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Berkurban memerlukan kepasrahan jiwa yang ikhlas untuk menjalankan perintah Allah. Kendati awalnya berat. Secara lahiriah, tiap yang berkorban menyembelih bersangkutan berkorban kepada Allah dengan berani mengorbankan sesuatu yang dimilikinya untuk sesuatu yang lebih utama, yakni semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jika Ibrahim dan Ismail didukung Siti Hajar berkorban nyawa, meski kemudian diganti dengan hewan kurban, maka jangan pernah merasa berat untuk berkorban hanya untuk seekor hewan, terutama bagi muslim yang berkemampuan. Dalam hadis Nabi bersabda, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang, lalu ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat id kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kita malu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar yang rela mengorbankan jiwa demi menunaikan perintah Allah. Meski akhirnya korban diganti dengan hewan, namun ketiganya teruji keimanannya. Bagi kita muslim yang berkemampuan, apalah arti seekor hewan bila dibandingkan dengan jiwa, maka marilah kita menunaikan ibadah kurban hewan dengan sepenuh keikhlasan. Meski hidup di masa pandemi terasa berat, bagi yang berkemampuan jangan berat untuk tetap berkurban. Bagi panggilan jiwa Islami yang pasrah dan berharap anugerah Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan dan kesabaran dalam berkurban melapangkan ketakwaan. Jangan merasa sudah bertakwa kalau masih berat berkurban dengan seekor hewan kurban. Allah berfirman, "La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging dan darahnya itu sekali-kali tidak mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapai keridhaan Allah itu. Demikian Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Hajj ayat 37. Kaum muslimin yang berbahagia, di era pandemi COVID-19 ini sangat berat jiwa untuk berkorban, tetapi sangat tepat untuk dikembangkan dalam berbagai kebajikan. Menegakkan disiplin protokol kesehatan, peduli terhadap sesama yang berkekurangan, membantu meringankan para dokter dan tenaga kesehatan, mengembangkan kebersamaan dalam mengatasi pandemi, merupakan bukti kaum muslimin mempraktekkan jiwa berkorban dalam kehidupan nyata. Termasuk membagikan daging kurban bagi saudara-saudari kita yang sangat memerlukannya. Esensi korban telah menebar kebaikan yang tulus dan bermakna. Pada suatu kali Rasulullah Muhammad SAW ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah korban itu?" Rasulullah lalu menjawab, "Kurban adalah sunnah bapak kalian, Nabi Ibrahim." Mereka bertanya, "Apa keutamaan yang kami peroleh dari kurban itu ya Rasulullah?" "Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan." Mereka bertanya lagi, "Kalau bulu-bulunya?" "Setiap satu helai bulunya juga merupakan satu kebaikan." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Marilah kita wujudkan berkurban dalam segala kebaikan hidup, lebih-lebih di masa pandemi ini. Kembangkan solidaritas sosial yang memupuk persaudaraan, toleransi, perdamaian, dan kebersamaan yang tulus. Sebagai sesama anak bangsa, wujudkan secara luas kebiasaan gemar menolong, berbagi rezeki, melapangkan jalan orang yang kesulitan, mengentaskan mereka yang lemah, membela orang yang terzolimi, suka meminta dan memberi maaf, mengedepankan kepentingan orang banyak, dan berbagai kebaikan sosial utama. Semua kebaikan itu tercermin dalam sifat ihsan yang diajarkan Allah sebagaimana firman-Nya, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun."
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan, dan memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Surat An-Nahl ayat 90. Setiap muslim harus memberi kebaikan bagi sesama dan lingkungan secara melintasi tanpa diskriminasi. Pasca Idul Adha ini, setiap muslim perlu menyebarkan dan mempraktekkan ta'awun dan ukhuwah atau solidaritas sosial sebagai budaya dan praksis sosial untuk membela kaum lemah, menyadarkan kaum kaya agar mau berbagi, menebar serba kebajikan dengan sesama yang bersifat melintasi. Praktek keagamaan dalam kehidupan sosial yang indah ini jangan mekar sesaat di kala Idul Adha saja, tetapi harus terwujud dan menyebar luas sepanjang masa dalam kehidupan kita sebagai pantulan iman dan ihsan yang merahmati semesta alam. Kaum muslimin rahimakumullah, di akhir khutbah ini marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar setelah Idul Adha kita kaum muslimin makin menjadi insan yang soleh, yang mau berkorban dalam menunaikan kebajikan dan ketakwaan. Seraya dengan itu, selaku kaum beriman harus berani menjauhi dan yang buruk dan mungkar agar kehidupan dilimpahi berkah Allah. Hidup di dunia ini sejatinya fana, yang harus diisi dengan iman, ilmu, dan amal soleh yang membawa keselamatan di akhirat kelak nanti. Jalani kehidupan dengan ikhlas dan ihsan yang semakin kokoh, yang melahirkan hablum minallah dan hablum minan nas yang semakin baik. Jadikan kehidupan ini penuh dengan arti fondasi iman, Islam, dan takwa untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan meraih surga Jannatun Naim dalam rengkuhan ridho karunia Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, pintunya pun siap-siap temeriku nih gue bawa botol. Biar minggat nih.